Terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kembali kami mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba boleh menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan suara khususnya yang saat ini sedang terganggu. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami cara tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang, dan buat kami mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, tolong berikan ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biar mereka bisa percaya. Mereka sudah percaya, bila ditumbuhkan, didewasakan, sehingga hidup dan pelayanan kami bisa lebih terarah, lebih sesuai kehendak Tuhan, dan pada akhirnya segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Kami sadar bahwa setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang Kau pakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang kebaktian ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini akhir tahun, tapi saya tidak gubris khotbah akhir tahun atau apapun. Saya lanjutkan dengan seri biasanya. Dan kita membahas tentang Kejadian pasal 41. Kalau minggu lalu sudah membahas Kejadian pasal 40. Sekarang lanjutannya Kejadian pasal 41. Kita baca seluruhnya ayat 1 sampai dengan ayat 57. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Sesudah itu tertidur pula lah ia, dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka pada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya pada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu pada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya
Tetapi walaupun telah masuk dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun kedua, mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata pada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa dari istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kekuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun,
Berkata Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan telah merajalela seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang-orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara, pertama-tama saya akan membicarakan tentang 2 tahun yang gelap yang dialami oleh Yusuf. Di penjara, dia sudah minta kepada juru minuman yang akan bebas untuk ngomong dengan Firaun, tapi lupa orangnya. Lewat 2 tahun baru terjadi peristiwa ini. Jadi sudah masuk penjara tak berapa lama, lalu ditunda lagi keluarnya 2 tahun. Kita baca ayat 1 ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Saudara, ini betul-betul saat yang berat bagi Yusuf. Karena titik terang yang tadi diharapkan dalam Kejadian 40 yang kita bahas sekali yang lalu, hilang. Tadi dia menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Juru minuman akan dikembalikan dalam 3 hari, juru roti akan digantung. Mimpinya jadi kenyataan. Dan sebelum mereka keluar, orang satu ini keluar, dia berkata, sampaikan urusanku pada Firaun. Aku tidak salah, tidak apa masuk penjara. Harapan dia, wah ini terang, titik terang. Firaun diberitahu, Firaun akan keluarkan dia. Tapi orang itu lupa. Dan baru ingat setelah 2 tahun pada waktu Firaun itu bermimpi. Jadi saudara, saya kira sesuatu yang mengecewakan ya, kalau orang sedang di bawah, tahu-tahu ada titik terang. Wah, saya kalau senang berharap-harap, tahu-tahu hilang lagi. Mending tidak pernah ada titik terangnya. Ada lalu hilang lagi. Itu waduh, membuat sangat-sangat tidak menyenangkan. Saudara, masa-masa seperti ini merupakan masa-masa yang berat. Di dalam penjara tidak enak, diperpanjang 2 tahun. Tapi itu dialami oleh Yusuf, orang yang beriman, seorang anak Tuhan, seorang yang sangat saleh, tapi mengalami hal semacam demikian. Saudara, Pulpit Commentary memberikan komentar seperti ini. Mengakui doktrin tentang providence of God dan merasakannya di bawah tekanan kesukaran adalah 2 hal yang berbeda. Saudara, providence itu kalau dilihat kamus pemeliharaannya, tapi ini istilah teologi ya, bukan sekedar pemeliharaan. Semua yang Allah lakukan di luar dirinya, semua yang Allah lakukan sepanjang sejarah, itu termasuk dalam providence of God. Kita mengalami kecelakaan, kita mengalami penyakit, kita mengalami kesembuhan, kita dapat berkat, kita dapat kerugian. Semua itu diatur oleh providensia Allah ini. Jadi dia mengatakan mengakui doktrin tentang providence of God. Kalau cuma ngaku, ngerti, percaya, itu gampang tuh ya. Tapi merasakannya di bawah tekanan kesukaran, itu ceritanya lainnya. Kalau saya ngajar tentang providence of God, Allah merencanakan segala sesuatu. Semua yang terjadi itu rencana Allah, ketentuan Allah. Dan kalau kita anak-anak Tuhan, dia merencanakan untuk kebaikan kita. Enak ya dengar ya. Percaya gampang ya. Tapi saudara, coba saudara ngalami yang tidak karu-karuan. Segala sesuatu berjalan salah. Apalagi ngalami model seperti yang dialami Yusuf, atau lebih parah lagi kalau ngalami apa yang dialami oleh Ayub. Hartanya habis sekejap, anaknya habis semua. Kena penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan istri yang maki-maki dia dan sebagainya. Saudara, percaya bahwa segala sesuatu ditetapkan dan diatur oleh Allah, gampang. Tapi pada saat kita mengalami segala macam problem dan tekanan dan penderitaan yang luar biasa, dan tetap mengatakan Allah atur semua ini untuk kebaikanku, itu adalah sesuatu yang lain cerita. Sangat-sangat juga. Tapi saudara, memang harusnya dipraktekkan dalam keadaan seperti itu ya. Kalau semua berjalan dengan baik, gampang kita percaya, oh Tuhan tentukan dan untuk kebaikanku. Ya terang gampang, sadar siapa tidak bisa percaya begitu. Pada saat segala sesuatu berjalan salah, di situ iman sudah diuji. Untuk tetap percaya, salah atau tidak salah, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengarahkan, dan dia mengatur untuk kebaikanku. Kebaikannya apa? Mata saudara bisa melihat. Siapa yang suruh untuk hidup dengan penglihatan? Firman Tuhan mengatakan, walk by faith, not by sight. Berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi saudara, kita memang harus beriman.
Tidak peduli segala sesuatu buruk, tetap percaya. Allah atur, Allah tetapkan, atur semua untuk kebaikan kita. Kalau kita adalah anak-anaknya. Kalau kita bukan anak, kalau kita cuma Kristen KTP, jangan berharap apapun. Tapi kalau kita betul-betul adalah anak, dan saudara yakin secara benar bahwa saudara adalah anak Tuhan, maka saudara bisa punya iman semacam demikian. Kan saudara, kita masuk poin kedua. Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun. Pertama saudara, dalam ayat 1 sampai ayat 8 diceritakan Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan. Saya baca hanya ayat 8-nya saja ya. Pada waktu pagi gelisah hatinya, lalu disuruh nyala memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya pada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Saudara, ada beberapa poin yang saya bahas ya. Pertama, poin A. Biasanya Tuhan tidak menyatakan kehendaknya pada orang kafir atau orang yang bukan anak Tuhan. Apa urusannya? Ini bukan anak dia kok. Kepada anaknya dia nyatakan, kepada non-anak enggak. Biasanya. Tetapi di sini saudara. Dan juga dalam pasal yang kemarin, yaitu Kejadian pasal 40, kepada juru minuman dan juru roti yang juga bukan anak Tuhan, dia menyatakan kehendaknya. Mengapa? Saudara, Calvin memberikan komentar seperti ini. Sekalipun Allah merencanakan firman-Nya khususnya untuk gereja, secara khusus untuk gereja ya, tetapi tidak perlu dianggap mustahil kalau ia kadang-kadang menerima orang asing dalam sekolahnya, sekalipun untuk tujuan yang lebih rendah. Kalau untuk orang-orang pilihan, orang-orang percaya, firman-Nya memang untuk kebaikan mereka, untuk mungkin yang pilihan belum percaya untuk menyelamatkan mereka, pilihan yang sudah percaya untuk menumbuhkan iman mereka. Tapi untuk orang-orang yang non-pilihan, tetap ada fungsinya saudara. Tujuannya lebih rendah, tapi tetap ada fungsinya. Saya di Facebook ditanya orang, kalau memang Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu, apa gunanya kita nginjili orang? Saya bilang, kita nginjili orang tetap ada gunanya. Ini kafir ya, kasih firman Tuhan, tetap ada gunanya. Pertama, dengan saya nginjil, saya mentaati Tuhan, dan itu menyenangkan Tuhan. Kedua, kalau dia tidak mau menerima firman atau Injil yang saya beritakan itu, akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dia tidak punya alasan berkata, aku tidak pernah tahu. Sudah dikasih tahu kok. Ketika pada waktu saya nginjil, saya tahu dari mana orang itu pilihan atau bukan pilihan. Kalau saya ketemu orang pilihan, dia akan percaya. Kalau saya ketemu orang bukan pilihan, memang dia tidak akan percaya. Jadi saudara, tentu ada maksudnya kalau Tuhan memberikan firman kepada orang yang non pilihan. Yudas jelas non pilihan, tapi masuk kelompoknya Yesus, dengar firman, dengar lihat segala mujizatnya Yesus, lihat segala kesalahan Yesus. Ada gunanya? Ada gunanya. Gunanya memasukkan dia ke neraka lebih dalam. Jadi saudara, jangan main-main, jangan pikir firman tidak ada gunanya. Firman selalu ada gunanya kalau itu betul-betul firman. Bagi saudara yang percaya, firman betul-betul berguna secara positif. Bagi saudara yang tidak percaya, firman itu akan menjerumuskan saudara makin dalam di dalam neraka. Jadi saudara, bukan hal yang aneh Tuhan menyampaikan firman kepada orang kafir, biarpun tujuan utama memang orang-orang yang percaya. Jadi saudara, Allah menyatakan kehendaknya kepada Firaun di sini sebetulnya bukan demi Firaun, tapi apa? Pertama, supaya Yusuf keluar dari penjara. Kedua, supaya gereja, ini gereja BL ya, waktu itu Yakub dan seluruh keluarganya, itulah gereja. Supaya gereja bisa terpelihara dalam 7 tahun kelaparan. Saudara coba bayangkan, andai kata Yusufnya tidak dikeluarkan dan tahu-tahu terjadi 7 tahun kelaparan, Yakub dan keluarganya tidak tahu apa-apa tentang 7 tahun kelaparan itu. 7 tahun kelimpahan mereka senang-senang mungkin, wah diong habis-habisan. 7 tahun kelaparan, gereja habis, musnah. Kalau Yakub dan keturunannya musnah, Mesiasnya tidak muncul. Kalau Mesiasnya tidak muncul, tidak ada Yesus yang tersalib, saudara saya dan semua manusia mulai Adam sampai kiamat masuk neraka karena tidak ada penebusan dosa. Saudara melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan itu ada gunanya. Saudara, sekarang kita masuk pada poin B. Firaun diberi mimpi 2 kali berturut-turut. Hal yang pertama saudara,
tujuannya supaya dia lebih memperhatikannya dan mencari artinya. Kalau diberikan cuma satu kali mungkin mimpi apa nggak usah digubris lah. Tapi diberikan 2 kali dan mirip sekali, dia tidak bisa tidak, dia akan mikir ini tidak mungkin kebetulan. Masa 2 mimpi bisa kebetulan dan mirip sekali semacam demikian? Tidak mungkin. Jadi saudara, dia tahu dari Tuhan, dia lalu terdorong untuk mencari artinya. Ini tentu tidak berarti bahwa kalau kita diberi petunjuk cuma 1 kali, lalu kita boleh tidak memperhatikan. Ya, Firaun 2 kali baru diperhatikan. Wah, aku ditegur baru sekali kok, gak usah digubris lah Bapak. No. Bisa juga ngomong seperti Samuel itu dipanggil berapa kali saudara? Samuel, atau 3 kali atau 4 kali ya? Oh, dia baru 4 kali kok, aku baru 2 kali Bapak. No, gak usah digubris begitu. Samuel dipanggil itu dia tidak tahu kalau Tuhan yang manggil. Baru setelah dia diberitahu oleh Eli, dia langsung menanggapi. Jadi saudara, panggilan tidak bisa ditunda lama-lama kalau saudara yakin Tuhan yang bicara. Dan kalau saudara yakin Tuhan yang manggil, maka langsung 1 kali sudah harus nuruti. Hal yang kedua saudara, dalam mimpi yang kedua, sekalipun artinya sama dengan mimpi yang pertama, tetapi lebih jelas. Mimpi lagi sama tentunya, tapi mimpi kedua lebih jelas. Kenapa? Mimpi pertama bicara tentang sapi. Apa urusannya dengan masa kelaparan dan masa kelimpahan? Mimpi kedua berbicara tentang gandum. Itu lebih dekat hubungannya dengan kelimpahan atau kekurangan hasil bumi. Jadi saudara, 2 sama, tapi tetap ada tahap, ada kenaikannya ya. Lebih jelas, lebih dekat dengan arti aslinya. Saudara, ini poin B. Sekarang kita masuk poin C. Firaun jadi gelisah hatinya dalam ayat 8. Karena dia tahu mimpi itu ada artinya, tetapi dia tidak tahu apa arti mimpinya. Jadi kalau saudara baca firman dan saudara tahu ada firman Tuhan, ini firman, artinya mesti ada. Tapi aku gak tahu artinya. Gelisah apa cuek kan? Berusaha tahu, seperti Firaun. Kalau saudara tidak berusaha tahu, gak ngerti babano lah. Maka saudara bahkan kalah oleh Firaun yang adalah orang kafir. Dia tidak tahu, dia pengen tahu, dia cari tahu. Sekarang poin itu, dia lalu menanyakan arti mimpinya pada orang atau orang berilmu atau ahli di Mesir. Kalau terjemahan kita mengatakan ahli atau orang berilmu ya, terjemahan dari NI dan NASB, magicians and wise men, tukang-tukang sihir dan orang-orang bijaksana. Saudara, jadi ini jelas orang-orang yang magic yang tidak karu-karuan, pakai segala macam kuasa gelap dan sebagainya, karena mereka ingat mereka itu memang orang kafir ya. Tapi saudara, semua ahli atau orang berilmu Mesir tidak dapat menjelaskan arti mimpinya itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sini saudara. Pertama, tadi sudah saya katakan ada sesuatu yang bagus dalam diri Firaun, yaitu dia tahu mimpi dari Tuhan. Dia berusaha untuk mengetahui arti daripada mimpinya. Kita seringkali tidak mengerti Alkitab dan tidak ingin tahu, tidak cari tahu artinya. Kita lebih buruk daripada Firaun. Saudara, berusahalah pada waktu tidak ngerti, cari tahu apa arti dari ayat itu. Kalau debat di Facebook saudara, seringkali orang-orang keluarkan ayat, saya sendiri tidak ngerti arti ini. Oh, kira arti ini ayat ini. Tapi saya cari. Mengapa khotbah sore tentang fondasi ini bahas tentang baptisan, tahu-tahu jadi panjang sekali. Ini gara-gara di Facebook ada orang munculkan ayat-ayat itu, dan saya bingung bagaimana nafsirkan. Lalu saya pelajari buku-buku tafsiran, sehingga akhirnya menjadi panjang sekali, tidak mari-mari. Jadi saudara, seringkali pada waktu orang munculkan ayat, apakah itu orang Islam, apa orang Kristen, munculkan ayat, dan ini artinya, saya tahu artinya tidak seperti yang dia omong. Tapi bagaimana menjelaskan? Baca buku tafsiran. Tidak peduli kapanmu, lihat tafsiran, lihat artinya apa, dan dengan demikian kita maju. Jadi saudara, harus seperti itu. Tidak ngerti, tapi tahu itu firman, berusahalah untuk mengerti. Minta pimpinan Tuhan, cari jalan untuk bisa mengerti. Yang kedua saudara, kalau tadi sudah saya katakan bagusnya Firaun, sekarang saya tunjukkan jeleknya Firaun. Kesalahan Firaun di sini adalah dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, tetapi dia mencari penafsir yang sesat, tukang-tukang sihir yang pakai magic segala macam.
Saudara, ini seperti banyak orang Kristen zaman sekarang. Mereka mendapatkan kitab suci dari Tuhan. Mereka mungkin kepingin mengerti, tapi mereka mencari guru yang sesat. Ini banyak sekali, saudara ya. Kalau guru ngajar model seperti saya, pakai LCD, nanti pakai Inggris, pakai apa, waduh cek uang ruwet ya, wis kangen. Tapi yang dongeng-dongeng, lelucon dan sebagainya itu yang paling laris, saudara. Tapi saya mendapatkan apa dari guru-guru yang cuma ngajarkan dongeng, kesaksian dan sebagainya. Enak di sana cepet. Lu pakai gereja mau cepet-cepetan nih seluruh hari minggu itu hari Sabat. Seharusnya saudara berikan semuanya untuk Tuhan. Kalau di sini kebaktian 2 bahkan 3 jam, itu tidak kebanyakan. Tidak pernah tahu Paulus khotbah sepanjang malam sampai orang yang ngantuk jatuh geblak mati. Jadi saudara, kalau saya khotbah 1,5 jam atau bahkan 2 jam, itu tidak terlalu panjang sebetulnya. Saudara, kalau mau cari yang pendek, lalu lelucon dan sebagainya, kemungkinan besar saudara dapat guru-guru yang sesat, nabi-nabi palsu. Dan biarpun saudara kepingin tahu artinya, saudara mendapatkan arti yang salah justru. Yang ketiga, ini sesuatu yang menarik ya. Dia panggil katakanlah ahli sihir gitu ya, tukang pakai magic segala macam. Ini pakai setan. Loh, setan itu kan lebih pintar dari kita. Setan itu kekuatannya, kepandaiannya dan sebagainya itu setara dengan malaikat, dan itu tidak berkurang sedikit pun pada waktu dia jatuh. Dia cuma kehilangan kesuciannya. Jadi dalam kepintaran bahkan dia luar biasa. Lah, orang-orang yang pakai setan, kenapa orang-orang ini tukang sihir tetap tidak bisa menafsirkan? Setan tidak bisa menggunakan para ahli sihir itu untuk memberikan tafsiran yang salah tentang mimpi Firaun, karena Tuhan ada di atasnya semua dan Tuhan ngatur untuk ini harus benar. Kamu tutup mulutmu, tak boleh ngomong. Dalam banyak kasus yang lain, setan bisa melakukan penyesatan menggunakan guru-guru sesat. Tetapi di sini Tuhan tidak mengizinkan. Saudara, ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan mau meluruskan, setan tidak bisa membengkokkan atau menyesatkan. Jadi bagaimana kalau ada orang-orang sesat? Ya Tuhan memang mengizinkan. Kalau dia tidak mengizinkan, tidak bakal bisa sesat. Karena saudara, kalau kita tidak sesat, itu pasti karena pekerjaan dan kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah dan pujilah Tuhan untuk hal itu. Setan selalu berusaha menyesatkan. Kita bisa nggak sesat, itu karena pekerjaan Tuhan yang menghalangi pekerjaan setan. Kamu mau sesatkan orang-orang lain karepmu, yang ini tidak boleh. Dia menjaga. Dan kalau kita memang orang-orang pilihan, ayat Alkitab memang menjamin orang pilihan tidak bisa sesat. Sementara sesat bisa, dia balikkan pasti, tidak bisa tidak. Ya, jadi saudara, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kalau kita bisa tidak sesat, itu karena pekerjaan Tuhan. Kalau kita masuk dalam poin kedua, juru minuman menceritakan tentang Yusuf di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saya tidak usah bacakan seluruhnya, saya hanya bacakan ayat 9 saja ya. Waktu tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Lalu si juru minuman ini ingat ya, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Lalu dia ceritakan segala macam tentang dulu mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. Saudara, tapi ayat 9 ini ada kata kesalahanku ini ya. Poin A, ada 2 penafsiran tentang kata kesalahanku. Pertama, kesalahan yang dia maksudkan ialah kesalahan karena melupakan Yusuf selama 2 tahun. Dititipi pesan ngomong pada Firaun, 2 tahun dia lupakan. Tapi tafsiran kedua, kesalahan yang dia maksudkan ialah kesalahan yang menyebabkan dia dipenjara. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 4, kata-kata lanjutan dalam ayat 10 berbunyi, waktu itu tuanku Firaun murka pada pegawai-pegawainya dan menahan aku. Kelihatannya kata-kata ini menunjukkan bahwa penafsiran kedua yang dimaksudkan oleh dia. Jadi dulu aku punya kesalahan, Firaun masukkan aku dalam penjara dan sebagainya. Jadi itu untuk mengerti kalimatnya saja ya. Sekarang kita masuk poin B. Juru minuman itu lalu menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 13. Jadi kalau tadi saudara, pada waktu
Tuhan belum sampai, juru minuman itu lupa, melupakan Yusuf. Dan saya yakin lupanya itu pekerjaan Tuhan juga. Tuhan buat dia lupa. Tapi sekarang, pada waktu Tuhan itu sudah sampai, Tuhan buat dia ingat. Dan Tuhan atur dengan beri mimpi kepada Firaun dan sebagainya. Orang yang diingatkan, orang itu beritahu kepada Firaun, dan Yusufnya bisa mengenal Firaun dan dibebaskan. Saudara, dari sini kita belajar ya, kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami tekanan yang luar biasa, saya tidak tahu penderitaan apa. Apakah itu penyakit, apakah itu problem keluarga, problem pekerjaan, problem gereja, atau apapun. Kalau memang belum waktunya Tuhan, gak mari-mari kak. Saya mau berusaha ya apapun gak mari-mari. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, nanti jalannya terbuka sendiri. Tetapi ingat ya, ini tidak berarti oh, nek gitu aku ada problem, nunggu waktunya Tuhan. Nah, kak urung nek berusaha nek belum waktunya Tuhan percuma kok. Tidak ya. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tugas kita berusaha sebaik-baiknya, maksimum. Waktu Tuhan atau bukan waktu Tuhan itu urusannya dia. Tugas kita berusaha maksimal. Tapi memang kalau belum waktunya, usaha maksimal apapun tidak ada gunanya. Tapi tugas kita melakukan yang benar dan berusaha maksimal itu benar. Dan itu tetap menyenangkan Tuhan. Biarpun tidak tercapai tujuan kita, tapi usaha maksimal harus dilakukan. Bukannya lalu secara apatis bersandar, waktu Tuhan, kabeh tergantung Tuhan. Memang semua tergantung Tuhan, tapi bersikap apatis itu tidak diizinkan. Jadi reform di satu sisi percaya Allah menetapkan dan mengatur segala sesuatu, tapi di pihak lain reform percaya manusia tetap punya tanggung jawab, tidak bisa bersikap apatis dan sebagainya. Kalau tanggung jawab disingkirkan, yang terjadi adalah hyper Calvinisme dan bukan Calvinisme. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan memberikan nasihat di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 36. Poin A, saudara, kata-kata Yusuf dalam ayat 16 menunjukkan bahwa Yusuf tidak mau meninggikan atau memuliakan dia sendiri, tapi dia meninggikan dan memuliakan Allah. Dia diberitakan sebagai orang yang bisa tafsirkan mimpi. Tapi waktu dia sampai kepada Firaun, dan Firaun bilang, aku dengar berita kamu bisa gini-gini. Apa kata-kata di ayat 16? Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, dia punya karunia tafsirkan mimpi ya. Saya tidak yakin karunia itu ada zaman sekarang, biarpun mungkin saja. Tapi saya tidak pernah dengar. Tapi biarpun dia punya karunia, dia tidak banggakan dirinya ataupun karunianya. Dia tetap katakan Allah yang memberikan kesejahteraan. Penafsirannya itu dianggap sebagai suatu kesejahteraan ya. Jadi yang bisa tafsirkan adalah Tuhan dan bukan dia. Kalau kita punya karunia atau bakat atau talenta apapun yang bisa membuat kita sombongkan diri, selalu ingat saudara, jangan muliakan diri sendiri atau orang lain siapapun. Selalu berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dia memberikan karunia itu, dia memberikan talenta itu, dia yang layak mendapatkan pemuliaan dan pujian dari kita. Jangan bilang aku bisa. Kita tidak bisa apa-apa, bahkan bernapas pun tidak bisa. Kalau Tuhan cabut napas kita, kita mati saat ini. Bicara soal mati saat ini, saudara, kakak saya baru beberapa hari yang lalu beritahu pada saya, dulu di SMA dia punya teman laki ya, dan terus berteman sampai sekarang gitu ya. Lalu dia cerita si temannya ini baru diangkat jadi majelis di GKI. Saya tidak tahu GKI yang mana, tidak ngerti lah. Oh, GKI Jemur Sari kalau tidak salah. Lah dia angkat jadi majelis, dia lalu bertugas edarkan kantong kolektor. Sedang edarkan kantong kolektor, dia ambruk dan dia mati. Langsung mati. Jadi rupanya serangan jantung fatal, saudara ya. Jadi orang yang tidak ada tanda-tanda sakit jantung, tidak ada apa-apa, saudara, ngedarkan kantong kolektor tahu-tahu mati. Mati bisa kapan saja,
terjadi, saudara ya. Jadi kita mau bangga apa sih tentang diri kita? Setiap detik kita bisa mati kok. Tapi laki-laki, oh mati tergantung Tuhan, dari kesehatan tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga. Salah lagi, saudara. Kita wajib jaga kesehatan, saudara. Saya hari Kamis itu nimbang berat badan, kaget, saudara. Nimbang berat badan itu tiap hari ya, tiap pagi pokoknya ya. Bangun tidur nimbang berat. Timbang, 84,1. Ini rekor sepanjang tempo hari sejak turun. Gila-gilaan. Tempo hari 81, naik 82, 82, semua tak turun, naik 83. Ini pertama kali naik di atas 84, 84,1. Saya hari itu diet, latihannya gila-gilaan. Besoknya dari 84,1 turun 83,2. Bagi saya masih kebanyakan. Latihan lagi itu diet juga, besoknya turun lagi 82,8. Kemarin Sabtu latihan lagi, gila-gila lagi, diet lagi. Tadi turun 81,5. Jadi saya turun 2,6 kilo di dalam 3 hari. Jadi saya jaga kesehatan. Biarpun saya tahu mati hidup sehat sakit di tangan Tuhan, tetapi tidak berarti saya tidak punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Kalau saya sudah jaga dan tetap kena penyakit apapun yang tidak menyenangkan, ya sudah, anggap takdir. Tapi kalau saya tidak menjaga kesehatan dan saya kena, itu penyakit, itu salah saya. Jadi saudara, hati-hati ya, Tuhan tetapkan, tapi kita tetap punya tanggung jawab. Ya, saudara, kembali pada poin ini, tidak ada apapun yang kita sombongkan. Kita bisa sakit setiap saat, kita bisa mati setiap saat. Apanya yang mau sombongkan? Selalu muliakan Tuhan, jangan diri kita sendiri. Sekarang poin B, saudara. Yusuf lalu menafsirkan mimpi Firaun, di mana dia berkata bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan yang akan disusul oleh 7 tahun kelaparan. Saudara, suatu buku Saat Teduh mengomentari mimpi Firaun dengan mengatakan sebagai berikut. Ada peringatan bagi kita dalam mimpi itu. Adalah mungkin bahwa tahun-tahun terbaik dari hidup kita, pengalaman terbaik, kemenangan terbaik, pelayanan terbaik ditelan habis oleh saat-saat kegagalan, kekalahan, kehinaan, ketidakbergunaan dalam kerajaan. Beberapa orang yang hidupnya menjanjikan dan mengalami pencapaian yang jarang terjadi berakhir seperti itu. Ini sesuatu yang mengerikan untuk dipikirkan, tetapi ini benar. Tetapi ini tidak perlu atau tidak harus terjadi. S.D. Gordon berkata bahwa satu-satunya jaminan terhadap tragedi ini adalah sentuhan segar dengan Allah setiap hari, setiap jam atau saat. Pengalaman yang diberkati, berbuah dengan dan penuh kemenangan dari kemarin bukan hanya tidak ada harganya bagiku hari ini, tetapi mereka akan betul-betul dimakan habis atau dibalikkan oleh kegagalan hari ini, kecuali mereka berfungsi sebagai pendorong bagi pengalaman hari ini yang lebih baik dan lebih kaya. Hanya sentuhan segar dengan Allah, dengan berada dalam Kristus, yang akan menjaga lembu kurus dan gandum jelek di luar hidupku. Saudara, mungkin paling pas untuk hamba Tuhan ya, tetapi saya percaya untuk orang Kristen biasa pun ini berlaku ya. Jadi kalau saudara merasa sudah jadi Kristen yang bagus, belajar firman, rajin berbakti, melayani, menginjil, berdoa dan sebagainya, maka selalu pastikan sentuhan segar dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, doa, baca firman dan sebagainya, supaya jangan dibalikkan semua itu. Kemenangan jadi kekalahan, kelimpahan jadi kelaparan, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, tidak bisa tidak, hubungan kita dengan Tuhan harus sangat-sangat dijaga. Bukan hanya doa, bukan hanya belajar firman, tapi dosa-dosa harus selalu introspeksi dan buang. Kita sampai pada akhir dari tahun 2013, saya kira saat yang tepat, biarpun mestinya introspeksi itu bukan cuma akhir tahun, saudara ya. Kalau introspeksi cuma akhir tahun, sepanjang tahun dibiarkan derojok, lalu mari gitu baru introspeksi, bingung dosa si akhir tidak diapa bapak nong hari, akhirnya malah tidak ada gunanya. Mestinya introspeksi itu kok ya setiap minggu kayak setiap bulan kayak. Tapi akhir tahun
jelas juga adalah saat-saat yang tepat untuk kita introspeksi. Sepanjang tahun yang sudah hampir kita lewati ini, kita lakukan apa? Dengan dosa bagaimana? Dalam doa bagaimana? Dalam belajar firman bagaimana? Belajar dan ikut dalam acara-acara gereja bagaimana? Baca firman pribadi bagaimana? Sudah kepingin jadi lembu kurusnya muncul bukan 7 tapi 70 atau bagaimana? Pikirkan jadi saudara ya. Sekarang poin C. Setelah itu Yesus lalu memberikan usul atau nasihat untuk menghadapi 7 tahun kelaparan itu. Dan usulnya ada dalam ayat 33 dan 36. Nggak usah kita baca, saya kira cerita gampang diingat ya. Pertama, ayat 34. Kenapa 1/5 ya? Di mana-mana pungut 1/5. Orang punya pungut 1/5. 1/5 bagian atau 20% ini merupakan semacam pajak. Saudara, biasanya pajak itu tentu di bawah 20%. Tetapi karena ini adalah sikon khusus, keadaan darurat menghadapi 7 tahun kelaparan, pajaknya dinaikkan. Dan karena itu terjadi pada masa kelimpahan, maka itu tidak memberatkan. Jadi kalau masa kesukaran dipajak 20%, mampuslah mereka. Tapi di masa kelimpahan, uangnya banyak, dipajak 20% tidak terlalu masalah. Kedua, mengapa pajaknya cuma 1/5 dan bukan setengah? 7 tahun kelimpahan, kelaparannya bukan 1/5-nya. Kelaparannya podo 7 tahun nih kok. Ini mesti separuh untuk cadangan di sini kan gitu kan. Kenapa 1/5? Kenapa bukan setengah? Saudara, bagaimana bisa mencukupi pada masa kekurangan nanti? Jawabnya saudara, 1/5 bisa cukup karena pertama, dalam masa kelaparan orang kan bukan cenderung terpaksa ya ngirit bahan makanan. Dia tidak akan menghabiskan sama seperti keadaan normal, apalagi dalam keadaan kelimpahan. Kedua, rakyat Mesir bukan mengandalkan 1/5 yang dipajak. Mereka sendiri pasti dianjurkan untuk juga menyimpan atau menimbun bahan makanan untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, 1/5 bagian pada masa kelimpahan itu mungkin mendekati setengah pada masa biasa. Katakanlah 1 hektar hasilnya 1 ton masa biasa. Ini masa kelimpahan saudara. Bisa-bisa 1 hektar hasilnya bukan 1 ton tapi 2,5 ton. Lah, jadi 1/5 nanti hasilnya tidak terlalu beda dengan setengah pada masa biasa. Jadi saudara, 1/5 itu saya kira sudah diperhitungkan dengan matang-matang. Itu cukup untuk nanti menyimpan menghadapi masa kelaparan. Sekarang yang ketiga, menimbun atau menyimpan pada masa kelimpahan tidak gampang ya. Karena kelimpahan biasanya menyebabkan orang jadi malas atau santai atau lebih celaka lagi jadi boros. Benar atau tidak? Saudara, Calvin mengatakan kelimpahan biasanya adalah ibu dari kemalasan. Mengapa Indonesia ini banyak orang malas? Karena negaranya katanya subur, sampai katanya tongkat ditancap untuk tumbuh. Bu tongkatnya siapa? Nah, tapi itu apa ya? Satu hiperbola ya, untuk menggambarkan suburnya Indonesia, tongkat ditancapnya cukul. Tapi justru karena subur dan begitu banyak hasil tambang, hasil apa sudah tidak tahu apa saja, orang jadi malas. Justru orang di negara-negara yang negaranya tidak terlalu subur, mereka kerja keras malah akhirnya jadi lebih berhasil. Yang negaranya subur jadi malas. Saudara, mestinya dikasih subur kan malah tambah kerja, tambah enak. Kok kita usahanya tidak usah terlalu soro-soro seperti mereka yang kekeringan dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah kemalasan. Dan juga yang terjadi adalah pemborosan. Tapi ini yang akan saya bahas dalam poin keempat. Jadi kita masukkan poin keempat. Tapi yang jelas saudara, dalam masa kelimpahan jangan lalu jadi malas. Nah, sekarang poin keempat saudara. Kesimpulan dari usul Yusuf ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kelimpahan tidak boleh menyebabkan malas. Ini sudah kita bahas tadi. Kedua, kelimpahan tidak boleh menyebabkan boros. Saudara, kalau saudara mengalami masa kelimpahan, jangan memboroskannya. Ini orang bodoh yang kalau ben duit ben tanggal 30, 31, saya ono sisane, ayo mangan deh. Begitu bayaran,
nomor 1 makan dhisik. Tapi banyak orang bodoh seperti itu di Indonesia, saudara, saya tahu. Ini kebiasaan yang biasanya turun dari keluarga. Dan itu luar biasa sukar diubah. Tapi saudara-saudara wajib ubah. Gimana caranya saya tidak ngerti. Berdoa, berjuang, kuasai diri. Kelimpahan. Bukan boros kan, tapi tabung mestinya. Saya baru-baru ngomong dengan seorang teman. Ya, teman saya itu cukup kaya, bukan kaya luar biasa sih, tidak, tapi cukup kaya. Liburan seperti ini bisa jalan-jalan ke Singapura dengan anak-anaknya, ya tingkat seperti itulah. Jadi orang yang lumayan. Dia sendiri orangnya sederhana, saudara. Dia pakai handphone lebih jelek dari handphone saya. Handphone saya sudah jelek, punya dia lebih welek lagi. Anaknya dia pakai BlackBerry. Lah sekarang ini katanya dia, BlackBerry itu sudah gak musim. Saya dapat SMS BlackBerry diskon sekian. Dan dua teman-teman, emang BlackBerry gak musim. Lalu dia bilang, anakku izin pakai BlackBerry saya ini. Dulu mati-matian kepingin BlackBerry. Sekarang BlackBerry gak zaman. Izin pakai BlackBerry. Punya aku lebih ada 10 kali lipat dari BlackBerry. Izin pakai BlackBerry. Saya sampai pikir, ya aku punya anak kayak kita tabo ini aku. Saya kasih telepon rumah misalnya, kasih BlackBerry. Kurang ajar, nyari duit gak bisa, izin pakai BlackBerry. Dan BlackBerry-nya dia tuh beli waktu itu 4 juta atau berapa. Baru setahun minta ganti karena gengsi. Anaknya bilang gengsi. Anak umur berapa? SMP masih yang kuaplok ini aku. Izin pakai BlackBerry, minta yang Samsung, buat apa saya nggak ngerti apa. Pokoknya yang lebih modern. Saya bilang, kalau aku jadi kamu kata turuti. Gak, memang kata turuti. Tahun depan tak turuti. Nah, aku tak turuti 4 tahun lagi. Bukan urusan punya duit atau tidak punya duit, tapi tidak baik memanjakan anak seperti itu. Suruh dia belajar itu tidak gengsi. Mengajari anak untuk meninggikan gengsi mau jadi apa? So, itu mendidik jadi sombong. Saya tidak malu pamerkan HP saya yang cuma 250.000 harganya. Dan saya tidak pernah beli BlackBerry sampai detik ini. Saya merasa tidak butuh. Saya selalu bedakan antara kebutuhan saya dan keinginan saya. Kalau BlackBerry keinginan saja tidak ada kok. Butuh juga tidak. Lah ngapain saya beli nganggur lah. Jadi kalau sudah masa kelimpahan, buat nabung. Nabung itu tidak bisa tidak. Lambat atau cepat ada bencana di buka sana. Yang butuh duit. Nah, tabungan ini gak ada. Terus apa yang dilakukan? Utang biasa. Mengapa jadi banyak orang utang gali lubang tutup lubang? Tak pernah nabung pada masa kelimpahan. Enak kan nabung, habiskan kalau ada masalah. Gak punya duit, utang. Kartu kredit gampang. Gampang kartu kredit yang bayar saya ngangel. Saudara mikirlah saudara ya. Itu kebiasaan seperti itu buruk sama sekali dan tidak pantas untuk orang Kristen manapun. Jadi masa kelimpahan nabung. Waktu tahu-tahu ada masalah butuh duit, kita punya duit untuk biayai. Tidak perlu membebani gereja lah, diakonia atau bantuan orang lain dan sebagainya. Masa kelimpahan nabung. Saya juga tidak menganjurkan pelitnya luar biasa. Lalu gak memberikan persembahan ke gereja, perpuluhannya malah ditabung. Itu tambah dibolongi ya Tuhan. Saya juga tidak menganjurkan ada orang gak punya masalah sudah mau nolong. Tidak. Tentu ada hal-hal itu juga. Tapi saudara, pokoknya berusaha untuk nabung. Kalau masa kelimpahan, supaya pada masa kesukaran nanti saudara punya duit. Saudara, kalau dalam masa kelimpahan jasmani sekuler, kita harus menimbun atau menyimpan. Maka saya percaya dalam masa kelimpahan rohani, kita juga harus seperti itu dalam urusan firman Tuhan.
Sekarang ini saya kira di gereja ini masih masa kelimpahan rohani ya. Firman Tuhan masih banyak, kebaktian pagi sama sore saja temanya lain. Masih ada hari Rabu lagi, ada GSM, ada makalahnya, ada DVD-nya, ada MP3-nya, ada macam-macam, ada webnya. Terkelimpahan dalam urusan rohani. Dalam keadaan seperti itu, pertama jangan males. Kedua, timbunlah firman, tabung firman dalam hati atau pikiran saudara. Dengan demikian nanti kalau terjadi masa kekurangan firman Tuhan, setidaknya saudara punya banyak firman di dalam hati atau pikiran saudara. Tapi sekarang masa kelimpahan disia-siakan, nabung ya ndak, rajin belajar juga ndak. Tahu-tahu Budi Asali innalillahi. Lalu di sini ndak ada lagi firman, garing, kerontang, otaknya kosong, semuanya kosong karena tidak pernah nabung firman. Maka cilakalah saudara. Dan jangan pikir saudara, kekurangan firman seperti itu tidak bisa ada. Oh, kalau Budi Asali mati Tuhan pasti gantikan, belum tentu saudara. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dikirim bahaya kelaparan dalam hal rohani, gak ada firman. Lalu ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saya pikir tidak bisa terjadi. Bisa. Makin dekat akhir zaman, makin banyak nabi-nabi palsu, nabi asli makin jarang. Karena itu saudara, kalau saya mikir-mikir diri saya, di satu sisi saya kepingin mati. Mati enak masuk surga kak, ngurusi problem ini problem itu. Bagi Paulus juga, Paulus bilang mati adalah keuntungan. Memang untung, tapi tetap saya di satu sisi yang lain, saya tidak mau mati juga. Karena saya tahu tugas saya banyak, saya punya banyak pengertian, saya punya banyak karunia. Seharusnya tetap menyampaikan. Saya mati tidak ada, belum tentu ada yang bisa gantikan. Jadi satu sisi kepingin pergi bersama-sama Tuhan, di sisi yang lain saya tahu saya harus berguna dalam dunia ini. Tapi tetap lambat atau cepat ada waktunya bagi saya untuk pulang. Jadi saudara, tetap pikirkan ya, mumpung masih ada saya di sini dan masih ada banyak firman di sini, rajinlah belajar, timbunlah firman Tuhan. Kalau terjadi masa kelaparan dalam urusan firman, saudara setidaknya sudah punya banyak. Jangan disia-siakan firman yang banyak di tempat ini. Kenapa tidak mau datang pagi sore dalam kebaktian? Mengingat hari Sabat itu seharusnya seluruh hari untuk Tuhan. Dan firman di tempat ini pagi dan sore berbeda. Kalau firmannya sama, saudara datang 2 kali ya buat apa? Firmannya berbeda. Mengapa tidak mau? Tidak mau gerakkan untuk Tuhan. Tuhan berikan waktu 1 hari istirahat, memang untuk digunakan bagi Dia, bukan untuk jalan-jalan, untuk shopping atau apapun yang lain. Kalau sudah kita masuk dalam poin yang ketiga, peninggian Yusuf. Sudah pertama, Firaun bukan hanya menyentuh Yusuf dalam ayat 37 ya, tetapi bahkan pertama poin A, mengangkat Yusuf sendiri menjadi orang kedua di seluruh tanah Mesir. Ini ayat 40 dengan ayat 44, tidak usah kita bahas. Poin B, mengangkat Yusuf menjadi pelaksana usulnya sendiri dalam ayat 38, 39. Dan Yusuf menerima tugas itu ayat 46 sampai dengan ayat 49. Saudara, dia usul, ada ini. Tuhan harus angkat orang yang bijaksana dan bahkan timbun. Lalu Firaun bilang, iya, kamu orangnya. Dan dia bersedia. Ini seringkali kontras dengan kalau ada rapat gereja ya. Kalau ada rapat gereja itu ada masalah kayak gini, wah yang usul banyak, ya wis, kamu yang masalah, lu aja aku. Langsung. Nek usul cepat, barang disuruh dia yang jalankan. Kalau dia memang tidak bisa, itu lain cerita saudara. Tapi bukan urusan bisa atau tidak bisa, tidak maunya lebih dulu itu yang jadi masalah.
Banyak orang usul, tapi melaksanakan tidak mau. Nah, salah sesuatu yang juga perlu diperhatikan adalah setelah Yusuf menerima tugas itu, Firaun yang tetap di atasnya Yusuf tidak mau ikut campur dalam hal yang sudah dia delegasikan, sudah dia tugaskan kepada Yusuf. Ayat 55. Ini sesuatu yang bagus sekali dari Firaun ya. Sudah tugaskan, wis, tanggung jawabmu, aku tidak mau tahu. Sudah seringkali kalau majelis mengangkat panitia atau komisi, maka majelis itu harus memberikan mandat dan tidak boleh ikut campur kecuali terjadi hal-hal yang sangat salah. Misalnya dia panggil nabi palsu untuk khotbah itu misalnya ya. Tapi kalau ya hal kecil-kecil saja lah, sudah tutup mata lah. Karena kalau kita dirikan panitia atau komisi tua ikut campur, ya wis buat dirikan kerja orang dewe lamar ya. Saya ingat dulu waktu saya pertama dirikan MRI bersama dengan Leo Sutanto itu yang terjadi. Mau adakan kebaktian, kami itu rapat gegeran setengah jam untuk menentukan urut-urutan liturginya itu bagaimana, pengakuan dosa, doa syafaatnya di mana. Setengah jam ribut soal itu. Udah mari besoknya Leo Sutanto bilang, ini liturginya harus seperti ini. Aku tuh ngamuk aja. Ngomong dari tadi aku buang waktu setengah jam. Nah saudara, ini ya, tindakan seperti ini ya, otoriter model seperti ini, dia ngangkat panitia, tapi dia yang memutuskan. Nah, padahal itu cuma liturgi. Dan bahkan bukan cuma liturgi, saudara, kalau ada persekutuan, itu kebetulan memang persekutuan di rumahnya dia. Siapa yang jadi chairman dan siapa yang main organ, yang menentukan adalah ketua sinode. Lucu. Lalu kami ini buat apa? Kalau jongosnya dia. Tapi itulah biasanya saya tidak habis pikir. Tionghoa Toto Soge hampir selalu otoriter. Dan karena itu saya tidak bisa menerima kayak gitu. Rajak gegeran biasanya. Karena kalau terus didiamkan, ini mematikan orang di bawah, membuat orang tidak mau pelayanan, saudara. Jadi saudara memang mengawasi jelas, ya, bukan di lost total. Jadi hanya kalau terjadi hal-hal yang menyimpang secara sangat dasari, maka ikut campur majelisnya. Tapi kalau tidak, ya sudah, biarkan jalan sendiri. Jadi majelis yang terlalu banyak intervensi, lalu veto dan sebagainya, ini justru membuat orang jadi malas pelayanan. Dan jadi apa yang dilakukan Firaun di sini sesuatu yang bagus yang perlu kita tiru. Karena poin sih saudara, dia memberikan istri kepada Yusuf sehingga Yusuf mendapatkan dua anak, yang satu dinamakan Manasye, yang kedua dinamakan Efraim. Nanti kita akan bertemu lagi dengan dua anak ini, jadi tidak usah dibicarakan sekarang. Karena poin kedua, saat itu Yusuf berusia 30 tahun, ini dalam ayat 46 ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun dan sebagainya. Dari sini sudah ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Pertama saudara, Yusuf menderita berapa tahun? Kalau sekarang umur 30 tahun 30 tahun baru lepas. Menderitanya berapa tahun? 13 tahun. Karena waktu itu dia 17 ya. Di dalam Kejadian 37, waktu dijual dan pakai umur 17 tahun. Sekarang umur 30 tahun. 13 tahun dia menderita. Tapi setelah itu dia bahagia, dia di penguasa Mesir. Dia mati dalam Kejadian 50 ayat 22 dalam usia 110. Jadi mulai 30 sampai 110, 80 tahun dia berbahagia dan hidup enak. Saudara, ini menunjukkan apa? Pertama, jalan hidup orang Kristen atau orang percaya selalu melalui salib. Dan ini bisa sangat lama. Yusufnya 13 tahun baru ada kebangkitan dan pemulihan. Jadi saudara, kalau teologi kemakmuran itu mengatakan di dunia kita kaya, di sorga kita sempurna, itu adalah satu kegilaan. Yesus itu menjadi manusia, menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun terus, baru naik, bangkit, naik ke sorga dan sebagainya. Kalau kita mau lompat seperti begini, bypass, kita tidak ikut jalannya Yesus. Jalan orang Kristen selalu melalui salib. Bukan salib hurufiah kita betul-betul disalibkan, tapi menderita bagi Tuhan tidak bisa tidak.
Jangan menderita karena dosa, tapi menderita karena Tuhan. Tidak bisa tidak. Ya saudara, atau saudara akan mengalami, atau sedang mengalami, atau sudah mengalami, tapi salib tidak bisa tidak. Cuma bukan salibnya saja yang pasti terjadi, pemuliaannya itu juga pasti terjadi. Jadi di dalam salib ini kita punya pengharapan. Harus salib, lalu pemuliaan. Kalau salibnya kita alami sekarang, pemuliaannya juga nanti. Kapan? Bisa dalam hidup ini, bisa dalam hidup yang akan datang baru terjadi. Sekarang saudara, poin kedua, kebenaran dari Roma 8 ayat 28. Pada saat mengalami penderitaan, kita sering tidak mengerti mengapa harus mengalami semua itu ya. Dan saya percaya Yusuf ada kemungkinan juga seperti ini. Allah, 17 sampai 30 tuh masa keemasan seseorang ya, prime life gitu ya. Jadi saudara, ini 17 dan 30 aku di penjara, gak ada gunanya belas. Sia-sia masa remaja, masa pemuda, dalam perbudakan, dalam penjara. Tapi saudara, akhirnya dia mengerti dan bahagia. Jadi saudara, kalau saudara saat ini ada di dalam masa seperti itu dan tidak ngerti, apa sih? Saudara, tugas saudara bukan ngerti, tugas saudara percaya. Dan sekarang menderita, nanti akan ada kebaikan yang muncul dari penderitaan ini. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu sudah cerita pada saudara ya, jemaatnya Isra yang namanya Jamie itu masuk penjara. Bagi saudara yang mungkin tidak pernah tahu sama sekali, orang ini sebetulnya kaya ya di Kupang, dan dia punya ruko disewakan orang, sama orangnya dibayar cek kosong, nggak dibayar-bayar. Dia ancam, kamu gak bayar tak buka lo ya. Dan dia cukup bodoh untuk betul-betul buka. Nah, orang itu rupanya sudah siapkan jebakan. Begitu itu ruko digergaji buka, sekelompok orang nyerbu, barangnya dijarah semua dengan alasan yang nyewa ruko itu juga utang kepada mereka dan gak dibayar, jadi mereka ambil sendiri. Tapi dia yang jadi terdakwa kan, ini buka barangnya orang, barangnya hilang, dia dituntut 1 miliar. Lah, Jamie yang tuntut balik orang itu karena dia bayar dengan cek kosong, dan anehnya pengadilannya menghukum orang itu lebih dulu, dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Lalu setelah itu Jamie-nya diadili juga. Untungnya dia jatuh hukuman cuma 3 bulan. Dan tidak harus ganti rugi apapun. Sudah masuk hukuman badannya, sudah ganti rugi tidak ada. Dan tanggal 23 Desember kemarin dia keluar, sudah bebas. Lalu saya kemarin tanya Isra, saya telepon Isra dan saya tanya, gimana Jamie? Oh, sudah keluar. Lalu saudara, dia cerita, saya kan soalnya pikirkan dan saya sharingkan kepada saudara, waduh, saya tidak bisa bayangkan Jamie ini orang kaya dalam penjara. Ya apa rasanya gitulah. Ya, tidak ada AC, tidak ada apa nih, setengah mati dalam penjara. Tapi apa yang dia ceritakan saudara, betul-betul di luar dugaan saya saudara. Jamie ini kan ketua pembangunan gereja dari gerejanya Isra. Sehingga dengan Jamie masuk penjara, gerejanya Isra ini wah mangkrak. Makanya sampai sekarang tidak diresmi-resmikan karena ketuanya masuk penjara. Tapi di penjara ini kan di Kupang ya, ini daerah Kristen, mereka mau bangun gereja di dalam penjara. Jamie-nya jadi ketua pembangunan gereja di dalam penjara. Begitu gerejanya selesai, dia keluar. Dan kalau setahu saya Jamie bukan orang yang terlalu rajin ya. Dia kalau PA-nya saya di sana hampir tidak pernah datang. Kebaktian itu pun pernah tidak datang. Ya, jadi sibuk dengan pekerjaan. Tapi rupanya dalam penjara membuat dia berubah. Dia rajin doa dan baca Alkitab. Dan orang-orang penjara melihat dia, mereka itu terkesan gitu lah. Lah akhirnya ada ladang penginjilan yang nginjilin mereka dan sebagainya. Saya tidak tahu bertobat atau tidak, bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang jelas, waktu Jamie itu keluar, orang-orang penjara itu sampai nangis. Dan Jamie di luar lalu bilang kepada Esther sebagainya, kita harus mengadakan pelayanan penjara. Jadi dia masuk penjara. Ya memang salahnya dia sih sebetulnya gerasi itu. Cuma menderita yang tidak menyenangkan.
Tapi akhirnya ada hal yang baik, ada gereja dalam penjara, dia yang jadi ketua pembangunan, lalu penginjilannya, lalu sekarang bakal dilaksanakan pelayanan untuk penjara dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang contoh yang luar biasa ya, bahwa Roma 8 ayat 28 itu memang tetap berlaku. Kita sering melakukan penderitaan dan kita tidak ngerti Tuhan ini karepe apa loh. Jika kayak gini, karepe apa, aku tidak lihat belas. Laki-laki saudara saya katakan kita tidak perlu lihat. Kalau kita ngelihat ya sudah tidak butuh iman saudara. Memang Tuhan mau kita tidak lihat, dan sekalipun tidak melihat, kita percaya bahwa apa yang tidak enak ini Tuhan atur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asal kita adalah anak-anaknya yang sejati. Dalam keadaan menderita bagaimanapun, setialah pada Tuhan dan percayalah Dia melakukan semua untuk kebaikan kita. Sekarang saudara, poin yang ketiga, kebahagiaan yang Tuhan berikan mengatasi penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Masuk penjara 13 tahun, jadi orang kedua bahagia 80 tahun. Saudara, ini mirip dengan cerita tentang Ayub. Saudara bisa baca Ayub pasal 42 seluruhnya ya. Tapi ingat ya, memang kedua cerita ini hanya bersifat deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi. Dan itu bukan rumus, itu bukan norma. Karena itu bisa saja seseorang dalam sepanjang hidupnya terus menderita dan baru bahagia di surga. Bisa. Nggak harus, oh aku anjok mesti bangun. Ayub dulu sogenya dari 2 kali lipat, jadi aku juga mesti begitu. Itu deskriptif, itu menggambarkan yang terjadi. Nggak harus jadi rumus lalu harus terjadi dalam diri saudara. Kalau yang deskriptif terlalu harus rumus, wah, semua orang yang mati 4 hari lagi bangkit. Karena Lazarus bangkit pada hari keempat begitu. Dan semua orang harus bisa jalan di atas air, karena Petrus bisa jalan di atas air, atau bisa belah laut merah. Payu saudara kapal seadanya. Hati-hati, jangan tafsirkan yang deskriptif sebagai rumus. Kenyataannya dalam cerita Lazarus dan orang kaya, Lazarusnya tidak nanjak-nanjak saudara, terus melarat sampai mati. Setelah mati baru dia masuk surga, dan orang kaya yang masuk neraka. Orang kaya masuk neraka bukan karena dia kaya. Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin. Lazarus masuk surga karena dia beriman. Orang kaya masuk neraka karena dia tidak beriman. Jadi saudara, jangan jadikan ini suatu rumus. Lazarus menderita selama-lama dalam kehidupan di dunia, tapi lalu bahagia. Tapi bagi dia pun berlaku ya, penderitaannya ini, biarpun selama hidupnya dalam dunia, dibandingkan kebahagiaan setelah mati, ini melampaui jauh-jauhnya yang ini. Itu berlaku pasti, tidak bisa tidak. Cuma di surga. Mari kita lihat 2 ayat ini saudara. 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak bisa dibandingkan saudara. Penderitaan saudara hebat ya. Saudara sampai lengar-lengar, sampai berudeknya naik, pakai kumat, nemen. Tapi bayangkan, yang di sana nanti jauh lebih nemen. Maka itu patut membuat kita memuji Tuhan dan bersyukur ya. Ayat yang kedua yang mirip 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan ini relatif ya, berat kita jalani, tapi relatif dibandingkan yang sana ya. Pada ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Sebetulnya di sini ada kata berat, cuma di terjemahan kita tidak bisa aja. Jadi kemuliaan yang berat tadi, penderitaannya ringan, kemuliaan berat. Dan ini cuma sementara. Ini kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan 2 ayat ini bukan deskriptif, ini didaktik. Ini memang mengajar. Kalau ini memang adalah rumus. Jadi saudara, setialah ikut Tuhan. Mungkin akan terjadi penderitaan, mungkin akan terjadi penderitaan yang hebat, mungkin akan terjadi penderitaan yang hebat dan lama, dan saudara pernah mengerti. Tapi 2 ayat ini, kalau saudara anak Tuhan, tetap berlaku untuk saudara. Setialah, tekunlah, dan tetaplah bersyukur,
di dalam ikut Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar banyak hal tentang masa kelimpahan. Tidak boleh malas, harus menabung, bukan hanya dalam hal jasmani, tapi juga dalam hal rohani. Dan terutama segala penderitaan yang panjang, yang berat, yang tidak kami mengerti, selalu membawa kebaikan. Dan kalau bukannya terlihat dalam dunia ini, terlihat dalam dunia yang akan datang, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dan Tuhan, kalau saat ini atau nanti ada di antara kami yang sedang atau akan mengalami penderitaan yang luar biasa berat, biar Tuhan ingatkan firman ini. Dan dalam keadaan penderita yang bagaimanapun, kami tetap setia, tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap memuji Tuhan sampai kami bertemu muka dan muka dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.